Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10. Pada video kali ini kami ingin menjelaskan terkait pemrograman basis data PLSQL tentang SQL dinamis. Materi diambil berdasarkan dari Oracle Academy. Sebelum mulai ke pembahasan, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arsy Rizky Taher dengan nomor BP 2101 09 2039 dan rekan saya. Nabila Fernanda dan nomor BP 210109/2011. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Nabila. Pada Nabila, disilakan. Yang pertama yaitu penggunaan SQL dinamis. Nah, pernyataan SQL itu terbatas pada select, insert, update, delete, commit, dan rollback, yang mana strukturnya bersifat tetap. Nah, SQL dinamis itu diperlukan saat kondisi struktur pernyataan SQL yang akan diubah saat dieksekusi. Selanjutnya, akses ke pernyataan DDL dan fungsi lainnya di PLSQL. Selanjutnya ada tujuan SQL dinamis. Yang pertama yaitu dibangun dan disimpan sebagai string karakter dalam subprogram. Yang kedua, apakah pernyataan SQL dengan data kolom yang bervariasi atau kondisi berbeda dengan atau tanpa placeholder, yaitu variable card. Yang ketiga, memungkinkan pernyataan definisi data, kontrol data, atau kontrol sesi untuk ditulis dan dijalankan dari PLSQL. Selanjutnya, yaitu SQL dinamis dengan DDL. Membangun inline pernyataan dinamis itu dapat menggunakan cara, yaitu seperti gambar tersebut, yaitu dengan cara menggunakan create procedure any table p table name varchar 2 is begin, execute immediate drop table p table name kemudian end. Selanjutnya, SQL dinamis dengan DDL. Membangun pernyataan dinamis di dalam value dapat dilakukan contohnya pada gambar tersebut, yaitu create procedure any table, p table name varchar 2 is v dynamic stmt varchar 2, kemudian begin. Selanjutnya v dynamic stmt drop table p table name execute immediate v dynamic stmt end. Kemudian ditambahkan begin drop any table employees name kemudian end kembali. Selanjutnya SQL dinamis dengan DML, yaitu menghapus semua baris dari tabel manapun dan mengembalikannya. Yang pertama itu ada menghitung. Dengan cara menggunakan create function del rows p table name varchar 2, return number is begin. Kemudian execute immediate delete from p table name. Return SQL row count, kemudian end. Baiklah, terima kasih untuk penjelasannya. Untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan. Baiklah, pembahasan berikutnya yaitu SQL dinamis dengan DML. Untuk yang pertama ada memanggil fungsi. Untuk yang pertama yaitu declare, kemudian pickle number, lalu kemudian masuk kepada perintah begin untuk menghapus baris dari employee names, kemudian memanggil output dengan dbms output line, count rows deleted, dan kemudian diakhiri. Selanjutnya ada contoh penyisipan baris ke dalam tabel dengan 2 kolom dan menjalankan prosedur. Untuk yang pertama itu ada penggunaan tanda kutip tunggal atau escape. Untuk sintaksnya sendiri itu ada membuat prosedur terlebih dahulu, menambahkan baris add row, p table name varchar 2, dan PID number, kemudian ada pname varchar 2, masuk kepada perintah begin untuk mengeksekusi, insert into ke dalam tabel, kemudian diberikan nilai values PID
dan pname. Kemudian diakhiri. Lalu untuk yang terakhir ada begin untuk menambahkan baris, add row, employees name, kemudian employees ID 250 dan employee name-nya Cheng. Kemudian diakhiri dengan M. Selanjutnya menggunakan Native Dynamic SQL untuk mengkompilasi ulang. Untuk yang pertama itu ada kita dapat mengompilasi ulang objek dari PLSQL tanpa membuat ulang dengan menggunakan pernyataan alter. Untuk sintaksnya itu ada alter procedure, procedure name, kemudian compile, kemudian alter function, function name, compile. Yang ketiga ada alter package, package name, compile specification. Dan yang terakhir alter package, package name, kemudian compile body. Jika tidak dapat memasukkan kata kunci spesifikasi ataupun body dengan pernyataan alter package, maka spesifikasi dan isi keduanya akan dikompilasi. Kemudian menggunakan native SQL dynamic tadi untuk mengkompilasi ulang. Contoh ini membuat prosedur yang mengkompilasi ulang objek PLSQL yang nama dan jenisnya dimasukkan atau diinputkan saat dieksekusi. Untuk sintaksnya itu sendiri, yang pertama create prosedur, compile PLSQL, kemudian masukkan fieldnya, ada nama, tipe, opsi, dan lain-lain. Kemudian ada variable statement atau pernyataan, begin variable statement, alter untuk tipenya dan nama, kemudian compile, lalu dieksekusi statement tersebut dan diakhiri. Berikutnya ada begin, compile PSQL, mypack, package, body, dan M. Untuk DBMS underscore SQL package. Untuk prosedur dan fungsinya sendiri yaitu yang pertama ada open cursor, parse, bind variable, execute, fetch rows, dan close cursor. Selanjutnya menggunakan DBMS SQL dengan pernyataan DML. Terdapat contoh menghapus baris. Yang pertama, masukkan sintaksnya adalah create or replace function. Delete rows, masukkan rows yang ingin dihapus. Kemudian begin, masukkan variabel cursor ID-nya. Kemudian delete, seperti yang bisa kita lihat. Kemudian return dan end. Selanjutnya ada penggunaan DBMS SQL dengan pernyataan DML parameterisasi pernyataan. Untuk sintaksnya sendiri dapat dibandingkan dengan prosedur add row sebelumnya yang dapat kita lihat pada slide. Nah, untuk kesimpulan akhir, keunggulan dari Native SQL Dynamics ini sendiri dibandingkan dengan DBMS SQL Package. Untuk keunggulan yang pertama yaitu lebih mudah digunakan, code yang digunakan lebih sedikit dan lebih sederhana. Dengan lebih sedikitnya pernyataan, maka proses eksekusi akan lebih cepat. Sekian saja penjelasan untuk materi yang pertama. Baiklah, kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu Improving PL/SQL Performance. Baiklah, untuk penjelasan pertama akan saya sampaikan. Untuk tujuan pembelajaran dari materi ini, yang pertama yaitu mengidentifikasi manfaat petunjuk no copy dan klausa deterministik. Yang kedua, membuat sebuah program yang menggunakan petunjuk no copy dan klausa deterministik. Yang ketiga, menggunakan bulk binding for all dalam pernyataan DML. Dan yang keempat, yaitu penggunaan bulk collect dalam pernyataan select atau fetch. Dan yang terakhir, menggunakan klausa pengembalian pengikatan massal. Untuk petunjuk penggunaan no copy sendiri, yang pertama dalam PLSQL dan sebagian besar bahasa pemrograman lainnya, terdapat dua cara untuk meneruskan argumen parameter antara program pemanggil dan subprogram yang dipanggil dengan nilai dan referensi.
Melewati nilai berarti bahwa nilai argumen disalin dari memori program pemanggil ke memori subprogram dan dijalin kembali saat subprogram keluar. Jadi saat subprogram dieksekusi, terdapat dua salinan dari setiap argumen. Untuk menggunakan petunjuk no copy itu sendiri, yang pertama melewati referensi berarti bahwa nilai argumen tidak dapat disalin. Kedua program berbagi satu salinan data. Meskipun meneruskan nilai lebih aman, ia dapat menggunakan lebih banyak memori dan mengeksekusi dengan lambat jika nilai argumennya adalah big. Selanjutnya, secara default argumen parameter SQL PLSQL in dilewatkan dengan referensi, sedangkan argumen out dan in out dilewatkan dengan nilai. Kita dapat meneruskan argumen out atau in out dengan referensi menggunakan petunjuk no copy. Untuk sintaksnya sendiri, seperti yang kita bisa lihat, create or replace package, kemudian masukkan package yang ingin kita proses, kemudian masukkan prosedur dan memanggil nilainya, kemudian end. Baiklah, selanjutnya memperhatikan bahwa no copy tersebut harus muncul segera setelah mode parameter. Menentukan no copy untuk menginstruksikan database agar memberikan argumen secepat mungkin. Clause ini dapat meningkatkan performa secara signifikan saat memberikan nilai yang besar. Untuk sintaksnya sendiri dapat kita lihat pada slide. Selanjutnya ada indeks berbasis fungsi. Semua contoh indeks berbasis fungsi mendemonstrasikan penggunaan fungsi upper dan lower. Sementara keduanya sering digunakan dalam indeks berbasis fungsi, database Oracle tidak terbatas, hanya mengizinkan kedua fungsi tersebut dalam sebuah indeks. Fungsi bawaan Oracle apapun yang valid dapat digunakan dalam indeks berbasis fungsi. Terdapat satu aturan, yaitu jika menuliskan fungsi sendiri untuk digunakan dalam indeks berbasis fungsi, maka harus disertakan kata kunci deterministik pada headernya. Dalam matematika, sistem deterministik ini merupakan sistem yang tidak memiliki keacakan yang terlibat dalam pengembangan keadaan sistem pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu, model deterministik ini menghasilkan output yang sama untuk kondisi awal tertentu. Ketika Oracle Database menemukan fungsi deterministik, ia mencoba untuk menggunakan hasil perhitungan sebelumnya. Bila memungkinkan, maka akan menjalankan fungsi tersebut kembali. Menentukan deterministik untuk fungsi yang ditentukan oleh user untuk menunjukkan bahwa fungsi tersebut mengembalikan nilai dengan hasil yang sama setiap kali dipanggil dengan nilai yang sama dengan parameternya. Eh, yang harus diperhatikan, jangan menentukan deterministik untuk fungsi yang hasilnya bergantung pada nilai variabel sesi atau status objek pada skema. Hal tersebut karena hasilnya mungkin akan berbeda di seluruh panggilan. Jika user mendefinisikan sebuah fungsi yang akan digunakan dalam indeks berbasis fungsi, maka user tersebut harus memberitahu atau memberikan informasi terlebih dahulu kepada Oracle bahwa fungsi tersebut adalah fungsi deterministik dan akan mengembalikan hasil yang konsisten dengan masukan yang sama. Selanjutnya, fungsi SQL bawaan upper, lower, dan tochar sudah didefinisikan sebagai deterministik oleh Oracle sendiri. Jadi, inilah penyebab yang dapat membuat indeks di atas kolom. Untuk contohnya, seperti kita lihat pada slide, tabel the events diminta untuk menemukan acara yang direncanakan untuk bulan Mei. Untuk sintaksnya sendiri ada select from tabel the events. Untuk kondisinya sendiri ada to char event date. Masukkan day-nya yaitu Monday dan month-nya yaitu Mei. Selanjutnya menggunakan klausa deterministik. Jika ingin membuat indeks berbasis fungsi pada fungsi Anda sendiri, Anda harus membuat fungsi menggunakan klausa deterministik. Untuk sintaksnya sendiri dapat kita lihat pada slide. Kemudian selanjutnya indeks dapat dibuat dengan sukses
Selanjutnya, kata deterministik itu sendiri berarti nilai inputnya bernilai sama dan akan selalu menghasilkan nilai output yang sama. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nabila. Pada Nabila dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu apa itu bulk binding. Nah, istilah terkait bulk binding yang pertama yaitu context switch. Merupakan perubahan dari satu engine ke engine lainnya yang memiliki overhead terkait dan membutuhkan waktu. Yang kedua ada fetch, yaitu pernyataan SQL karena mengakses tabel database, tetapi pemrosesan dilakukan oleh PL/SQL. Yang ketiga ada bulk binding adalah trade-off, yaitu membutuhkan lebih banyak memori, mungkin buruk, tetapi eksekusinya lebih cepat. Bulk binding SLX using bulk collect. Dapat dilihat pada gambar tersebut, kita pada sintaknya, kita dapat menambahkan select bintang bulk collect, yang dimana saat menggunakan bulk collect, kita tidak mendeklarasikan kursor karena kita tidak mengambil baris individual satu persatu. Nah, sebaliknya, kami memilih seluruh tabel database ke dalam tabel PL/SQL index by dalam satu pernyataan SQL. Selanjutnya yaitu bulk binding with DML using for all. Nah, contohnya terdapat pada gambar tersebut. Sama seperti bulk collect, tidak ada kode loop and loop karena semua baris dimasukkan dengan satu panggilan ke mesin SQL. Nah, contoh pada slide akan dikompilasi, tetapi tidak akan berfungsi sisipan apapun karena tabel vmtab tidak diisi dalam contoh kode ini. Nah, contoh dari using for all sendiri yaitu dengan memasukkan kata for all di dalamnya. Kita bisa menggabungkan bulk collect dan for all. Nah, misalkan kita ingin menyalin jutaan baris dari satu tabel ke tabel lainnya, maka kita bisa menambahkan select bintang bulk collect into vmtab from employees for all e in vmtab first vmtab last. Insert into new employees value vmtab e and copy employees. Ketika tidak ada kolom yang ditentukan dalam pernyataan insert, struktur rekaman koleksi harus sama persis dengan tabel. Nah, bulk binding juga dapat meningkatkan performa saat memuat koleksi dari query. Konstruk bulk collect into mengikat output query ke lokasi. Mengisi dua koleksi dengan 10.000 baris menggunakan for loop membutuhkan waktu sekitar 0,05 detik. Menggunakan konstruk bulk collect itu mengurangi waktu ini menjadi kurang dari 0,01 detik. Kita dapat menggunakan for all dengan pernyataan update dan delete serta dengan insert seperti gambar tersebut. Selanjutnya yaitu atribut kursor bulk binding, SQL bulk rowcon. Nah, contohnya terdapat pada gambar tersebut di mana menggunakan SQL person bulk rowcon i, yang mana SQL bulk rowcon i menunjukkan jumlah baris yang diproses oleh eksekusi pernyataan DML ke i saat menggunakan for all. I tersebut dimasukkan ke dalam pernyataan DBMS output. Atribut composite person bulk rowcon berfungsi seperti larik asosiatif. Database menyimpan elemen kn dalam kumpulan ini, jumlah baris yang diproses oleh eksekusi kn dari for all. Jika i tidak termasuk dalam pernyataan, kita tidak akan melihat penambahan jumlah baris. Selanjutnya yaitu atribut kursor bulk binding SQL bulk exception. Nah, contohnya seperti gambar tersebut. Terdapat sub exception, kemudian SQL person bulk exception. Nah, pernyataan for all menyertakan klausa save exception opsional yang memungkinkan operasi massal untuk menyimpan informasi pengecualian dan melanjutkan pemrosesan. Setelah operasi selesai, informasi pengecualian dapat diambil menggunakan atribut SQL person bulk exception. Ini adalah kumpulan pengecualian untuk pernyataan for all
yang terakhir dieksekusi dengan dua bidang berikut untuk setiap pengecualian. Yang pertama yaitu SQL Bug Exception Error Index. Fungsinya untuk menyimpan iterasi, bukan subscript, dari pernyataan for all asli yang memunculkan pengecualian. Yang kedua yaitu SQL Bug Exception Error Code. Fungsinya untuk menyimpan kode kesalahan pengecualian. Jumlah total pengecualian dapat dikembalikan menggunakan metode koleksi count. Selanjutnya yaitu menggunakan klausa returning. Uh, Seperti pada gambar tersebut, dalam sintaknya kita bisa menggunakan returning salary into v new salary. Yang mana klausa returning itu menyediakan banyak fleksibilitas bagi pengembang PLSQL. Klausa returning ke insert, update, dan delete membantu mengambil data dari baris atau baris yang dipengaruhi oleh pernyataan DML. Jika operasi DML hanya mempengaruhi satu baris, maka SQL statis dapat digunakan. Klausa returning juga dapat digunakan dalam bulk DML untuk mengembalikan nilai ke koleksi array untuk evaluasi nanti. Nah, klausa ini menghilangkan perjalanan bolak-balik jaringan yang tidak efisien dan penggunaan memori server. Sekian saja hasil presentasi dari kelompok 10. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.